Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Jikalau kami pada hari ini boleh diundang untuk masuk hadirat Tuhan di dalam peribadahan, Engkau telah memimpin kami di sepanjang liturgi untuk kembali menyaksikan akan karya-Mu, kebesaran-Mu yang layak untuk kami muliakan dan kami sembah. Dan kami kini saatnya tiba untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memenuhi kami, bukan hanya dengan suara dari manusia yang berkata-kata, tetapi dengan hadirat Tuhan, realitas dari Roh Allah yang hendak berbicara kepada setiap kami. Maka Tuhan, kami memohon Roh Kudus tuntun kami. Engkaulah Allah yang menulis akan kebenaran. Engkaulah Roh yang memimpin kepada kebenaran. Engkaulah Roh yang menuntun kami untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Maka pimpinlah kami Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kini kita memasuki di dalam masa Advent yang kedua atau masa penantian akan kedatangan Tuhan. Tidak hanya mengenang kembali akan Tuhan yang telah datang ke dunia, tetapi juga di dalam penantian kita akan Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Saudara, jikalau di minggu yang lalu kita telah belajar tentang perjanjian Allah bersama dengan Adam. Dan minggu ini kita akan bersama-sama mempelajari, menyimak akan perjanjian yang Allah berikan bersama dengan Nuh atau mungkin dikenal dengan Noahic Covenant. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai yang ke-17. Saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian. Saya menyediakan juga untuk Alkitab terjemahan baru kedua di slide. Jadi rekan-rekan dapat mengikuti bersama-sama. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-8. Lalu saudara membaca ayat yang ke-9 dan demikian bergantian seterusnya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selamanya. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin, firman Tuhan. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar atau melihat kata pelangi? Yang pasti sangat dekat bagi kita melihat keindahannya. Warnanya yang begitu cemerlang, warna yang begitu otentik, warna yang begitu khas dari sebuah pelangi. Mungkin kita kenal dengan warnanya yang biasa disingkat dengan Mejiku Ibiniu begitu ya. Ada transisi atau gradasi warna yang begitu indah. Tapi saudara juga mungkin mengenangnya dari sebuah rasa. Saudara tahu ada rasanya pelangi? Ada yang pernah nyoba ngambil rasa pelangi? Kalau di toko es krim biasanya ada rainbow flavor. Nah, kita siapa tahu itu beneran ya. Saya nggak tahu sih ya. Yang saya rasain sih cuman gula aja sih saudara. Nah, saudara juga mungkin mengenal pelangi dalam sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Ya, lagu buat anak-anak. Mungkin ada yang tahu. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Terus? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan,
Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah saudara, ternyata lagu yang begitu sederhana bagi anak-anak yang baru belajar memiliki sebuah teologi yang begitu indah. Sebab ternyata di dalam teks dari lagu tersebut ditegaskan bahwa pelukismu agung. Saudara, ini bukan yang melukis namanya Agung gitu, bukan ya. Tapi pelukisnya begitu mulia, begitu besar. Dan di sana ditegaskan kembali bahwa penciptanya bukanlah manusia, melainkan adalah Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mau memeriksanya, ternyata tidak ada satu agama pun yang menyebutkan bagaimanakah sejarah terbentuknya pelangi dan apa tujuannya. Memang di dalam agama saudara kita ada yang meyakini bahwa pelangi itu adalah salah satu senjata yang dimiliki oleh dewa terkuat. Tetapi saudara, di sana tidak dicatat bagaimana tentang terciptanya dan apa kemudian tujuannya pelangi itu ada. Tetapi saudara, di dalam iman Kristen kita ternyata diberikan catatan itu. Bagaimana pelangi itu ada dan kemudian apa tujuannya. Tetapi saudara, sayang sekali kalau kita mengingat dan mengenang hal itu. Pelangi ini diawali bukan dengan sebuah hal yang menyenangkan. Tetapi bahkan justru seharusnya membuat kita malu dan sedih. Sebab saudara, semua itu diawali dari Kejadian pasal yang ke-6. Di mana pada saat itu manusia mulai bertambah banyak di muka bumi. Tetapi ternyata bukan hanya secara jumlah. Tetapi kejahatan mereka pun terus menerus semakin bertambah. Sehingga di dalam ayat kelima Tuhan dikatakan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan bahkan every intention, segala hal kecenderungan hatinya adalah untuk membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga gak heran di dalam ayat ke-13 Allah berkata kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup dari segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana ternyata manusia itu pernah berada di sebuah puncak kejahatannya. Tetapi meski demikian, Allah memutuskan dia tidak mau melihat masa depan dari bumi itu penuh dengan kejahatan semata. Nah, saudara, saya mengajak kita berhenti sejenak. Mari kita renungkan latar belakang yang ternyata tidak seindah itu. Pelangi mengingatkan bahwa manusia ternyata pernah berada di sebuah puncak kejahatan itu. Maka kira-kira kalau puncak kejahatan itu ada di satu titik tertentu. Sehingga Allah kemudian segera bertindak karenanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Ada di manakah puncak kejahatan kita sendiri? Saudara, waktu saya kelas 5 SD, saya itu anaknya soalim ya, soalim lah ya. Saudara, saya masih kecil dan pada saat itu saya itu mengira saya berada di sebuah puncak kejahatan saya. Saya begitu naif dan waktu kelas 5 SD itu saya ingat sekali. Itu adalah momen pertama di mana saya mencontek. Nah, saudara, waktu saya mencontek itu posisinya lagi ujian atau ulangan pelajaran teori olahraga. Teori olahraga. Saudara, saya suka olahraga. Kalau solo olahraga yang lain, gelundung-gelundung tuh paling saya jago deh ya. Pokoknya semua olahraga saya jago pada saat itu. Sekarang sudah enggak ya. Nah saudara, tetapi begitu udah mulai masuk ujian teori, saya setengah mati. Hafalkan panjangnya, tingginya tiang sepak bola. Astaga itu ya. Kalau saya main sepak bola, tiangnya bisa tinggi bisa pendek tergantung adanya kayu yang seperti apa saudara. Jadi saya nggak tahu secara teori. Lalu ujian keluar dan saya bingung. Pada saat itu saya jatuh di dalam dosa. Di dalam laci itu saya keluarkan buku olahraga. Nah, saudara tahu begitu tangan saya menyentuh buku olahraga itu apa yang terjadi? Saya gemetar. Gak biasa nyontek saudara. Takut saya. Mulai buka halaman berapa ya? Sepak bola. Lihat daftar isi dulu lagi. Lama banget gitu kan. Gemeter. Udah dapat halamannya. Plak. Jatuh. Di tengah kesunyian.
Semua sedang pusing, memegang kepala, mengernyitkan wajah. Bunyi, plak. Mules saya langsung saudara. Mules, tahu ya kalau mules-mules grogi, saya mules, saya gemeter. Dan pada saat itu saya takut, saya malu, saya ketakutan, khususnya takut dilaporin sama orang tua. Karena orang tua saya pendeta, anaknya Pak nyontek gitu ya. Takut banget itu. Nah saudara, pada saat itu saya merasa saya ada di sebuah titik puncak kejahatan saya. Tetapi saudara, waktu berjalan saya menyadari bahwa itu bukan puncak kejahatan saya. Semakin saya bertumbuh di dalam hal itu, saya berada di dalam sebuah pengalaman, saya belum mengenal Tuhan dengan benar, saya belum menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup saya, maka saya kemudian ketemu berbagai puncak-puncak kejahatan yang ternyata jauh lebih tinggi dan jauh lebih tinggi lagi. Nah, saudara, ternyata kita itu tidak perlu menjadi seorang penjahat kriminal untuk berada di dalam puncak kejahatan kita. Melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali, itu tidak menempatkan kita berada di sebuah puncak yang sama. Tetapi ternyata justru meskipun dosanya sama, tetapi kita semakin tinggi, semakin ada di dalam puncak kejahatan yang lebih tinggi lagi. Mengapa saudara? Bukankah semakin dosa itu kita lakukan berulang, semakin kecil kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu pun menunjukkan bahwa kita berada di puncak kejahatan yang semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Seorang penulis bernama Dallas Willard dalam bukunya mengatakan, gambaran ideal tentang apa arti hubungan intim dengan Allah, yaitu cara hidup di mana mendengar Allah adalah suatu peristiwa yang lazim, yang biasa, yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saudara, kalau kita hari ini, ternyata itu menjadi suatu hal yang gak biasa di dalam keseharian kita. Wah, berarti jangan-jangan posisi kita sudah ada di puncak yang begitu tinggi. Saudara, kita memang tidak dituntut untuk menjadi seorang nabi di dalam perjanjian yang lama yang selalu mendengar secara audible bersama dengan Allah. Tetapi apakah kemudian kita dengan hari-hari ini, cara hidup kita mencerminkan sebuah pengenalan yang mendengar akan Tuhan, yang mengalami Allah, yang mendengar apa yang Ia ajarkan, yang melakukan apa yang Ia inginkan, yang memikirkan apa yang Ia harapkan, yang memperkatakan apa yang menjadi kerinduannya. Saudara, semakin jauh dari realitas itu, kita tuh harus membangunkan diri kita. Ayo bangun, bangun. Jangan sampai kita sudah terlalu jauh sehingga kita menjadi begitu biasa saja. Jangan kita terlarut biasa-biasa saja waktu kita tidak lagi mendengar Tuhan. Ada banyak orang itu digoda oleh Tante Gwen. Saudara tahu Tante Gwen? Gwen Cana. Gak apa-apa kamu gak dengerin Tuhan. Gak apa-apa, wajar gitu. Jangan mau saudara. Maka saudara, di sini kita bisa melihat bahwa pelangi itu bukan diciptakan untuk keindahan bagi mata kita saja. Tetapi justru di balik kisah yang kelam itu, ada janji daripada Allah yang baru terlihat. Di mana di balik puncak-puncak kejahatan manusia itu, ada Tuhan yang tidak menyerah dengan umat manusia. Meskipun saudara, kalau kita mau melihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, memang Nuh disebut sebagai orang yang hidupnya benar, dia tidak bercela dibandingkan orang-orang yang ada di zamannya, bahkan dia hidup bergaul dengan Allah. Tapi saudara, itu bukan alasan mengapa Allah kemudian menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Yang kemudian bahkan kita tahu bahwa dari keluarganya pun ada orang yang kemudian hidupnya tidak benar. Tetapi dasar keselamatan yang Tuhan berikan justru ada di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-8. Di mana dikatakan Nuh mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Atau dalam terjemahan baru yang pertama dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saudara, di balik puncak kejahatan manusia, ada Tuhan yang tidak hanya menyerah,
Tetapi juga ada Tuhan yang kemudian memberikan anugerah. Nah, saudara, adakah di antara saudara yang saat ini mungkin sedang merasa berada di dalam sebuah puncak kejahatan? Anda berusaha berhenti, tetapi Anda jatuh kembali di lubang yang sama. Mungkin Anda di antara saudara yang mungkin sedang merasa lagi jauh-jauhnya dari Tuhan. Ada begitu banyak urusan, ada begitu banyak pikiran, ada begitu banyak godaan. Dan Anda menyesal karena terlalu letih atau terlalu malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang saat ini datang, tapi belum mengenal siapa Tuhan itu. Tapi saudara, hatimu digerakkan untuk datang dan mencari tahu siapakah Tuhan itu. Saya ingin menyampaikan saudara bahwa Tuhan tidak menyerah pada Anda. Dan Tuhan tidak menyerah pada saya. Sebaliknya, Dia Tuhan yang saat ini sedang mencari Anda. Dia sedang menantikan Anda. Dan Dia ingin menyatakan anugerahnya bagi kita. Saudara, melalui kisah Nuh ini, kita melihat bahwa ada bukti dari Allah yang tidak menyerah. Yang pertama saudara, Allah membuktikan bahwa Ia tidak menyerah pada umat manusia. Sebab Dia Allah yang memberikan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Saudara, di dalam Kejadian pasal 9, kalau saudara membaca secara lengkap khususnya di ayat yang pertama dan di ayat yang ke-7, di sana Nuh dan keluarganya itu menerima perintah dari Allah. Sebuah perintah yang sama dengan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Saudara, ini adalah awal hidup yang baru yang diberikan kembali kepada umat manusia setelah peristiwa dari air bah itu. Saudara, sekalipun ada sedikit perbedaan, tetapi saya rindu untuk fokus mencermati bahwa ketika perintah itu diberikan, Allah bukan cuma sekedar ya sekarang bumi sudah baru, ayo kamu hidup yang baru. Tidak hanya memberikan perintah seperti itu, tetapi sebelum Dia memberikan perintah itu, sama seperti kepada Adam dan Hawa, Nuh dan keluarganya, dikatakan Allah memberkati mereka. Itu berarti kesempatan untuk memulai hidup yang baru adalah kesempatan untuk hidup yang dimulai dengan berkat daripada Tuhan. Saudara, kita mungkin bisa berpikir, ya itu sudah cukuplah menjadi modal untuk hidup yang baru. Tetapi saya percaya saudara, bahwa sama seperti di dalam Kejadian pasal 9 itu sendiri, keluarga daripada Nuh jatuh di dalam dosa. Saya percaya Allah itu tahu. Tetapi meskipun kesempatan itu diberikan, ada yang jatuh di dalam dosa. Yaitu Ham, khususnya salah satu dari anak Nuh yang kedapatan melakukan dosa seksual terhadap Nuh, bapaknya sendiri. Sesuatu yang menyedihkan. Tetapi inilah sekali lagi yang kedua menjadi bukti bahwa Allah tidak menyerah dengan manusia. Allah tahu manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Dan Allah melakukan sesuatu. Allah memberikan janji bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah tidak give up. Meski keturunan Nuh bisa gagal. Meski Anda bisa gagal. Meski saya bisa gagal. Tetapi Allah memutuskan bahwa Dia tidak lagi akan memusnahkan bumi. Bahwa Allah berjanji bahwa Dia tidak akan memusnahkan kasih-Nya kepada orang-orang yang gagal nantinya. Nah, saudara, yang menarik dari janji Allah ini adalah ketika Ia memberikan janji, Ia juga memberikan sebuah tanda, sebuah pengingat tentang adanya janji ini. Dan janji itu diberikan dalam bentuk busur atau yang kita kenal sekarang pelangi. Saudara, meskipun secara rasional ada penjelasan alamiah tentang bagaimana fenomena pelangi ini terbentuk, tetapi pelangi itu sendiri memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi iman Kristen. Karena kita tahu bahwa alam semesta itu tidak bergerak dengan sebuah kebetulan. Tetapi Allah yang maha besar itu, Dialah yang menggerakkan semesta sehingga mereka mampu
membentuk pelangi di dalam fenomena yang terjadi secara alamiah itu. Maka kemudian kita akan bertanya, untuk apakah semesta digerakkan oleh Allah membentuk pelangi tersebut? Saudara, menarik sekali bahwa ternyata Allah membuat pelangi bukan untuk menjadi tanda bagi manusia. Sebab ternyata di dalam ayat 16 dikatakan, jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya. Dan aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Nah saudara, sedikit saya menyinggung tentang busur ini saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya bersyukur di sana tetap menggunakan kata busur instead of pelangi begitu. Karena sebetulnya ketika ini ditafsirkan melihat gambaran dari kata busur itu sendiri, ini busur pada umumnya kata yang sama digunakan layaknya sebuah senjata bagi seorang pemanah ketika dia berperang. Dan ini menggambarkan bahwa Allah yang tadinya berperang memusuhi manusia di dalam puncak kejahatan mereka. Tetapi kemudian di dalam anugerahnya, ia kemudian mengakhiri perang tersebut. Busur itu tidak lagi digunakan. Nah saudara, seorang pemanah ketika dia berhenti berperang, dia akan menggantungkan busurnya di dalam bentuk yang sama persis lengkungannya seperti pelangi ini. Ya bukan berarti kalau dia berhenti berperang kemudian busurnya dilurusin gitu ya. Enggak saudara, busurnya tetap melengkung. Tetapi melengkungnya bukan melengkung menuju ke bawah. Karena pasti talinya akan tergantung dan rusak. Jadi itu melengkung seperti itu, tanda bahwa dia selesai berperang. Nah, saudara, itu menunjukkan bahwa Allah kita tidak lagi memusuhi manusia. Meskipun demikian kita juga mungkin berpikir, kok ngapain Tuhan memberi tanda untuk dirinya sendiri? Allah kita kan tidak mungkin adalah Allah yang pelupa. Ya saudara, memang di dalam Alkitab kita mengetahui bahasa yang dituliskan seringkali adalah anthropomorphistic. Artinya bahasa yang digunakan untuk menolong manusia mengerti. Sehingga ketika dikatakan pelangi itu diciptakan untuk mengingatkan Allah. Kalimat itu, statement itu sebetulnya kalimat yang justru diperlukan oleh kita. Untuk menjadi sebuah jaminan. Untuk kita tahu bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Bahwa Allah mengingat akan perjanjiannya. Sehingga saudara, ketika kapanpun kita melihat pelangi itu, kita sebetulnya sedang diingatkan. Ada Tuhan yang tidak menyerah. Ada Tuhan yang mengingat akan kita. Ada Tuhan yang memberi kesempatan untuk mulai kembali hidup yang baru. Nah, saudaraku, di dalam masa Advent yang kedua ini, kita sedang diingatkan. Sebuah janji perdamaian antara Allah dan segala makhluk yang ada. Tetapi di sisi lain kita juga sedang diingatkan bahwa janji itu kemudian secara sempurna digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah dinubuatkan akan kedatangannya sebagai Raja Damai. Kedatangan dari Tuhan Yesus yang menyatakan kerinduan Allah untuk memberikan Anda dan saya kesempatan untuk mulai hidup yang baru. Hidup yang telah ditebus baru dan belajar hidup benar seperti Tuhan Yesus hidup di dunia. Saudara, Tuhan menjadi manusia. Disinilah kita melihat bahwa ada sebuah perubahan ajaib yang terjadi. Yang di surga turun ke bumi. Yang tadinya berperang melawan kita. Kini memilih untuk berada di sisi kita. Dia membawa damai sejahtera untuk kita dan seluruh ciptaan. Puncak kejahatan itu dikalahkan dengan puncak kemuliaan. Saudara, saya tidak mengatakan dengan puncak kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan bukan semata-mata kebaikan yang manusia bisa lakukan. Tetapi kebaikan Tuhan adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, itulah hidup baru yang Anda dan saya butuhkan. Janji Allah dengan Nuh melalui pelangi itu terlihat. Menyatakan bahwa ia tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah.
itu menjadi sebuah pengingat bagi kita hari ini. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu ke dunia. Dia berkata bahwa ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan kita. Maka saudara, jadilah umat-umat yang telah ditebus, diselamatkan, dan masuk di dalam pengharapan untuk hidup yang baru, hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Selagi kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Maka saudara, aplikasi yang dapat kita lakukan bagi hidup kita. Sadarilah bahwa sudah waktunya untuk kita segera turun dari puncak kejahatan kita. Sebab Tuhan mengingat kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak melupakan kita. Tidak hanya turun, tapi mari tinggalkanlah kejahatan itu dan terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, kalau saja Allah itu tidak menyerah kepada manusia, maka janganlah kita menyerah pada diri kita sendiri. Janganlah menjadi keras terhadap diri kita sendiri. Terlebih lagi, janganlah menjadi keras dengan orang lain. Allah tidak menyerah pada diri kita. Allah juga tidak menyerah dengan orang lain. Allah tidak menyerah kepada anak kita. Allah tidak menyerah pada keluarga kita. Tuhan mau memberikan hidup yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus yang ketiga memberikan kita hidup yang baru. Maka di dalam hidup yang baru ini mari yuk kita belajar hidup sebagai orang yang berdamai. Dan menjadi orang yang membawa damai bagi sesama kita. Saudara, kita melihat di sekitar kita mulai ada dekorasi-dekorasi Natal yang mempercantik akan ruangan ini. Mungkin di berbagai tempat, bahkan di rumah kita mulai ada dekorasi-dekorasi Natal. Begitu indah, begitu memorable. Tapi saudara, tidak ada satu dekorasi pun yang dapat menandingi pelangi yang Allah tempatkan di atas awan itu. Kadang kita berpikir ya kalau boleh pelanginya kita bawa aja, masukin dekorasi gitu, supaya jadi pengingat. Tetapi saudara, tidak hanya pelangi, tetapi juga salib dari Tuhan itu menjadi pengingat. Ada damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka saudara, ketika kita keluar, kita lihat pelangi, mari kita juga mengingat. Karena kita terkadang suka sekali lupa. Kita lihat pelangi, kita ingat Tuhan terlebih dahulu telah mengingat kita. Sehingga suatu kali ketika kita melihat langit itu, kita diingatkan kembali. Seperti di dalam catatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia menuliskan kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 20, 2 ayat terakhir Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Dan kita pun bisa menjawab ketika kita melihatnya. Amin. Ya, Tuhan Yesus, datanglah. Selamat memasuki Advent yang kedua. Dan kiranya Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu lahir di dalam hati kita. Dan memberikan kehangatan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena masa Advent ini Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya menjadi sebuah ritual, tetapi menjadi sebuah masa persiapan. Masa penantian yang terus kami kenang. Sebab Tuhan, Engkau tidak hanya datang 2000 tahun yang lalu, tetapi Engkau juga berjanji Engkau akan datang kembali. Engkau yang telah memberikan kedamaian di tengah-tengah bumi. Engkau adalah Tuhan yang akan menyempurnakan damai sejahtera-Mu ketika Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, kami terima kasih karena Engkau enggak menyerah pada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup yang baru. Maka Tuhan, hidup ini bukan hanya menjadi milik kami, tetapi hidup yang dapat kami persembahkan untuk menjadi hormat, kemuliaan, bahkan wujud nyata damai sejahtera untuk Tuhan menyatakannya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Mungkin sepanjang waktu, bahkan sepanjang tahun yang kami lewati, ada banyak kekalutan, ada banyak kegelisahan, ada begitu banyak hal-hal yang merintangi kami untuk menghayati akan damai sejahtera-Mu. Maka biarkanlah Tuhan di momen Advent yang kedua ini, kami boleh kembali memandang langit yang berada pelangi di tengah-tengahnya. Ada damai sejahtera daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah bumi, bahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.